Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sataria binti Tangga, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 6 Sengkang, Kabupaten Wajo, akan melakukan sesi wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Agusti SPD MPD, terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak Pak atas waktu dan kesempatan yang Bapak luangkan untuk sesi wawancara kali ini. Baiklah Pak, selama ini bagaimana cara Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, terima kasih banyak atas pertanyaan-pertanyaan yang cukup bagus. Yang pertama terkait dengan mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau yang disebut bujukan moral. Yang pertama dulu mengenali dengan nilai-nilai yang saling bertentangan itu. Jadi kita harus ambil data dulu seperti apa kasus-kasus yang muncul tersebut yang merupakan dilema etika. Sebenarnya kasus ini adalah saling bertentangan. Ya, barangkali itu sementara itu. Ya Pak, yang pertama identifikasi kasusnya dengan mengenali nilai-nilai yang ada pada kasus tersebut ya. Kemudian Pak, bagaimana cara Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus tadi di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, cara menjalankan pengambilan keputusan pertama tadi mengidentifikasi, ya, itu yang pertama, mengidentifikasi dulu nilai-nilai yang ada. Dua, menentukan siapa yang terlibat dalam kasus-kasus tersebut. Yang ketiga, mengungkapkan fakta-fakta apa yang sebenarnya terjadi, gitu. Baru seterusnya kita harus menguji barang-barang bukti atau fakta-fakta yang ada di lapangan, mana yang sebenarnya condong kemana ini kebenaran yang seutuhnya. Baru yang selanjutnya baru kita bisa mengambil kebijakan terkait nilai-nilai tersebut tadi. Yang pertama sekali pencarian fakta dulu dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Barangkali demikian. Oke Pak, tadi cara Bapak dalam pengambilan keputusan itu adalah yang pertama mengidentifikasi dulu ya Pak nilai-nilai yang terkandung di dalam kasus tersebut, kemudian siapa-siapa yang terlibat ya, kemudian bagaimana fakta itu ya, pengungkapan fakta-fakta tersebut Pak. Ya, selama ini Pak langkah-langkah seperti apa atau prosedurnya seperti apa yang biasa Bapak lakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut? Oke, langkah-langkah pertama tadi kajian atau situasi, atau yang terutama yang saya maksud ini pengkajian situasi adalah pengambilan data dulu, baru kita identifikasi terkait dengan masalah itu. Bagaimana cara mengidentifikasi kita. Yang ketiga baru perumusan sistematika pengambilan keputusan. Yang berikutnya baru eksekusi. Jadi ada tahapan pengambilan keputusan. Pertama dari pengambilan data, baru mengidentifikasi data yang dimaksud tadi, baru kita bikin skenario penyelesaian masalah, baru kita eksekusi masalah, eksekusi kebijakan apa yang kita ambil itu. Oke Pak, dari langkah-langkah tadi, pengkajian situasi dulu, kemudian kita identifikasi masalah, setelah itu adanya
skenario untuk penyelesaian masalah tersebut. Setelah itu baru eksekusi permasalahan yang dihadapi. Baiklah Pak, dari langkah-langkah tadi, adakah cara yang paling efektif menurut Bapak dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan sebuah kasus dilematika? Sebenarnya langkah-langkah selain langkah-langkah tadi, yang paling efektif Pak, yang menurut paling Bapak? efektif adalah kita konfrontir antara satu pihak dengan pihak lain, baru kita mengambil langkah selanjutnya dengan harapan bahwa kedua belah pihak memahami substansi kasus dan substansi pengambilan keputusan untuk mengarah ke yang lebih baik. Kayak demikian. Maksudnya di sini antara kedua belah pihak ini harus ada komunikasi, Pak, Ada ya? komunikasi. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan mungkin bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang pernah Bapak alami? Yang pertama, ketidakadanya komunikasi. Yang pertama, tidak ada komunikasi. Yang kedua, banyaknya kepentingan yang terdapat di dalam kasus-kasus tersebut. Yang ketiga, sulitnya mengidentifikasi masalah. Jadi ada tiga hal yang pertama tadi. Komunikasi, Pak. Komunikasi, tidak adanya komunikasi yang efektif. Dan ada beberapa kepentingan juga, Pak, Ya, ya? ada beberapa kepentingan yang berada di dalam kasus tersebut. Kalau demikian. Dalam mengatasi suatu masalah atau kasus ini, Pak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian sebuah kasus atau langsung menyelesaikan di tempat? Maksudnya jika ada kasus langsung selesaikan di tempat atau ada jadwal khusus dalam menyelesaikannya? Dalam hal menyelesaikan masalah dengan prinsip bahwa hal itu lebih cepat lebih bagus. Jadi kapan dan dimanapun sepanjang masalah itu bisa diselesaikan secepatnya, kita selesaikan secepatnya. Karena kalau tinggal begitu lama akan menjadi lebih rumit. Ya, Pak. Jadi dalam penyelesaian kasus ini ya lebih cepat lebih baik ya daripada kasus itu berlarut-larut tanpa ada penyelesaian, seperti itu Pak ya. Kemudian Pak, selama ini adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Dalam hal ini yang pasti kita membutuhkan orang lain untuk menyelesaikan kasus ini. Minimal sekali ada informasi substansi kasusnya seperti apa, siapa-siapa yang terlibat, dan bagaimana pandangan-pandangan mereka. Jadi perlu ada orang ketiga atau orang lain yang membantu kita menyelesaikan masalah. Minimal sekali ada informasi-informasi awal terkait suatu masalah tersebut. Oke Pak, maksudnya di sini ada orang ketiga ya, maksudnya ada informasi-informasi terhadap masalah tersebut, bantuan dari pihak ketiga di sini yang terkait masalah yang dihadapi. Seperti itu Pak ya. Kemudian mungkin yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak sendiri dalam mengambil keputusan dari kasus-kasus dilema etika ini? Pengalaman yang paling berharga adalah pelibatan personil dalam menyelesaikan masalah. Artinya kita harus melibatkan orang lain untuk menyelesaikan masalah tersebut. Karena patut kita menyadari bahwa
secara individu kita memiliki kelemahan-kelemahan. Maka kelemahan-kelemahan itu bisa kita mendapat support, mendapat informasi terkait masalah-masalah yang kita hadapi. Barangkali demikian. Di sini adanya pelibatan personel Pak ya, harusnya adanya juga kolaborasi Kolaborasi dari semua unsur. pihak terkait atau unsur yang ada di sekolah Pak ya dalam penyelesaian kasus-kasus dilema etika. Baiklah Pak, mungkin cukup demikian wawancara kita kali ini. Terima kasih banyak Pak atas kesempatan yang telah Bapak luangkan untuk sesi wawancara hari ini. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu. Terima kasih Pak. Demikian sesi wawancara saya kali ini. Salam dan bahagia. Makasih banyak Bu. Terima kasih.